selamat pagi. Hari yang indah. Hari apa ini ya? Kita lihat tanganan aja dulu. Oke, Saudi Arabian Grand Prix. Menurut gua sih slightly better ya dari Bahrain Grand Prix kemarin. Menurut gua banyak sekali aksi salip menyalip dan close battle, tapi ya sayang aja di depan tuh asik sendiri. Cuma di balapan ini menunjukkan kalau persaingan di belakang Red Bull musim ini cukup ketat. Apalagi papan tengahnya. Oh iya, gue kayak lupa beri rating kemarin untuk Bahrain Grand Prix, yang dimana gue beri rating balapan itu 5 dari 10. Nah, kalau Saudi Arabian Grand Prix kemarin, gue akan beri rating 7 dari 10. Solid lah walaupun yang menang itu-itu aja. Jadi oke lah, tanpa basa-basi lagi, gue langsung aja bahas pemenang dan pecundang Saudi Arabian Grand Prix kemarin. Iya, aduh. Pemenang pertama Saudi Arabian Grand Prix kemarin ya sudah jelas. Ya, mau ngomong apa lagi ya kan? Benar-benar unstoppable kali lah mereka, walaupun harus diakui kalau gapnya nggak se-brainless kemarin, tapi tetap aja mereka kembali menunjukkan dominasi mereka. Dengan Max yang nyaman memimpin balapan dan Checo yang pace-nya solid dan mampu meraih 1-2 untuk Red Bull lagi. Namun Red Bull pun juga harus hati-hati karena tim lain terlihat di balapan ini kalau perlahan sedikit demi sedikit akan memperkecil gap mereka ke Red Bull ya. Tapi yang membuat mereka harus lebih hati-hati ya internal tim mereka yang perlahan bisa aja membuat mereka bunuh diri mereka sendiri. Ya, gue berbicara mengenai kasus Christian Horner yang bener-bener bikin kepala gue pusing belakangan ini, apalagi gue juga masih sakit ya. Karena bingung cuy, mau percaya mana gitu. Karena aduh, source-nya itu kayak ya gitu lah. Kalau gini mah gue cuma bisa percaya kalau Max bakal menang 24 kali musim ini. Oke, pemenang kedua ya sudah jelas ya, Oliver Bearman. Di saat dia raih pole di F2, dia kan pasti besok ngiranya ya bakal balapan di F2 dan mencoba untuk menang ya kan, dan bangkit setelah Bahrain Grand Prix yang cukup meh ya kan. Tapi besoknya langsung dapat kabar mengejutkan di mana dia bakal menggantikan Carlos di Saudi Arabian Grand Prix. Gile nggak tuh? Debut jadi pembalap tembak di Ferrari pula. Udah gitu dia menjadi pembalap pertama yang debut di F1, yang dimana umurnya itu lebih muda dari gua. Edan, eta teh. Edun. Astaga, gua merasa tua cuy. Di FP3 aja dia langsung terlihat cepet dan di qualifying pun nyaris meng-KO pembalap Colt LH44 tercinta yaitu Lewis sendiri ya. Aduh, gua gak usah bayangin dah kalau misalnya beneran KO tuh gimana reaksi Colt ya kan. Dia qualified P11, namun menunjukkan race pace yang strong dan mampu menahan Lando dan Lewis di akhir untuk finish di posisi ke-7. Layaklah dapat TOTD juga, dan dia melakukan tugasnya dengan baik. Oh ya, gue juga harus salut ke Ferrari ya, yang mampu ngasih strategi yang cukup baik ke dia. Dia menunjukkan talenta dan speednya di sini, dan emang sangat disayangkan dia juga harus mengorbankan F2-nya, yang dia bisa costly banget ya nantinya kalau misalnya nanti dia bakal menjadi title contender pada akhir musim. Tapi tentunya ketika lo punya kesempatan balapan di F1 bersama Ferrari lagi, ya kali lu nolak ya kan, gile lu. Props to Oliver Bearman, hati-hati aja di pembalap F2 lainnya. Doi udah pasti semangat dan sangar setelah debut di F1, dan semoga suatu saat nanti kita bisa lihat anaknya di balapan di F1 full time. Pemenang ketiga, Haas. Walau Haas lagi-lagi masuk ke kategori pemenang ya. Mereka mampu membawa cetak poin dengan Nico Hülkenberg, dan K-Max juga mampu melakukan aksi defense yang bagus sebelum akhirnya ya harus kena penalti 10 detik itu ya. Tapi it's okay, setidaknya mereka dapat poin dan menjadi tim pertama yang dibawa top 5 yang mencetak poin. Gokil lah, masterclass Ojisan Ayao terus berlanjut, dan jujur senang lah lihat Haas membuktikan ke kita semua kalau mereka tuh nggak main-main di sini dan mereka mau terus improve dan tampil sesuai atau bahkan di atas ekspektasi dan memperbaiki kelemahan-kelemahan mereka di musim-musim sebelumnya. Mantap lah, dan akan menarik untuk melihat kemana Ojisan Ayao akan bawa tim ini sering berjalannya musim. Karena ya tahu sendiri kalau Haas tuh kalau udah ngomongin soal development, bisa yang tadinya rute Jakarta-Surabaya, malah Jakarta ke Anyer. Jangan so iya deh. Yeah. Nah, sekarang kita ke pecundang-pecundangnya. Yang pertama ya sudah jelas ya, Sir Lancelot aka Lance Stroll. Aduh, kalau kemarin lagi asik-asik ngeliat duel Oli sama Yuki ya. Tiba-tiba ada mobil ijon terobos ke tembok dan pembalap itu ialah Lance Stroll. Terlalu agresif dan akhirnya menyipok tembok. Suspensi rusak dan nyipok tembok yang satunya lagi dan DNF.
Bukan awal yang bagus untuk Lance setelah dia tuh harus comeback ke P10 setelah kena sundul di balapan sebelumnya di Bahrain ya. Lalu di balapan ini dengan errornya dia crash dan harus DNF. Kalau gini terus, Aston bakal susah dah mau nantang McLaren dan Mercedes. Jadi Lance Stroll harus menaikkan levelnya. Jangan asik chat Discord dan sling. Asli apa gue doang yang ngeliat dia yang sekarang nih ya mirip banget April selingkuh itu. Pecundang kedua, Pierre Gasly. Aduh, belum juga mulai udah ngelaporin masalah gearbox dan akhirnya di lap 1 langsung DNF. Masalahnya, Pierre juga di 2 balapan pertama ini di qualifying out-qualified sama ST Bestie dan di race juga kalah darinya. Akhirnya Pierre sekarang berada di juru kunci klasemen sementara F1 2024 di posisi 21 tuh. Gila gak tuh, salah satu pembalap bertalenta, kenceng dan solid kayak Pierre harus nyungsep di juru kunci klasemen. Alpine, cepetlah tobat. Udahlah pembalap juru kunci, mereka pun juga juru kunci di constructor standings. Masa mau gini terus ya kan? Apa-apa nih ya, ada tuh gue di sebuah media Spanyol atau apa gue nggak tahu tuh, dimana mereka tuh ngadain polling tahu nggak? Mana yang bakal finish paling atas? Oli Berman atau Alpine? Sebrutal itu kan disrespect ke Alpine sekarang sampai-sampai mereka dibandingin sama supir tembak yang kemungkinan cuma balapan sekali musim ini. Bedah, Alpine punya 22 balapan lagi untuk bisa menyamai 6 poinnya Oli Berman. Apakah mereka bisa? Kayaknya gue lebih percaya mereka bisa cat mobil sih dibandingkan dapat poin tersebut. Pecundang ketiga, Daniel Ricciardo. Aduh, ini lagi satu. Entah apa yang terjadi ke beliau di balapan ini. Udahlah out qualified Yuki hampir setengah detik di qualifying, race juga malah Saturday Night Drive, spin pula di depan Ceko lagi. Udah gitu dia juga udah dihujat habis-habisan datang ke weekend ini karena komentarnya mengenai insidennya dengan Yuki kemarin di Bahrain dan mengenai kasus Christian Horner yang dimana dia menganggap kalau kasus itu cuma gangguan aja buat dirinya. Kayaknya beneran keganggu dah beliau sampai spin. Lu so asik bang. Jadi ya bisa dibilang baru 2 balapan tapi banyak fans sudah berada di oposisi terhadap Danny Ric ya. Mengingat Ceko yang sejauh ini tampil solid dan Danny yang sepertinya sedikit kesulitan untuk mengalahkan Yuki di 2 balapan ini, sepertinya kursi kedua Red Bull itu nggak semudah yang Danny Ric kira ya. Atau malah kalau gini terus ya, kemungkinan besar Danny Ric lah yang nantinya bakal ke kick. Menurut gua Saudi Arabia Grand Prix kemarin tuh ya oke lah, nggak seru-seru amat, tapi nggak bosan-bosan banget lah kayak Bahrain Grand Prix kemarin. Terdapat banyak sekali duel-duel menarik kemarin dan semoga aja di depan nanti juga bakal ada ya suatu saat nanti. Sebenarnya Wilhelmus mulu mah nggak apa-apa lah, asalkan balapannya sengit, ya itu nggak masalah. Cuma sebar-barbarnya Max Verstappen dan Red Bull, lebih barbaran abang satu ini yang habis operasi usus buntu langsung ke track. Orang mah 3 atau 5 atau mungkin seminggu lah paling lama di rumah sakit. Ini baru kelar operasi langsung terjun ke track. Santai dong, santai. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Tulis komentar kalian kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, seperti biasa gue sudah capek. Seperti biasa video ini akan ditutup oleh That's it. Ta-da!